Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya pada video tutorial AutoCAD. Pada episode kali ini dan pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara pembuatan denah pada software AutoCAD. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam software AutoCAD-nya. Gambar yang akan kita gambar yaitu pada gambar bagian kanan ini. Kita akan menggambar denah dengan ukuran 600 kali 700. Kita akan menggambar pada bagian sininya. Langkah pertama pada pembuatan denah yaitu kita membuat garis asnya terlebih dahulu. Dengan syarat kita merubah layer yang terlebih dahulu ke tulisan as atau menjadi as. Sekarang kita akan membuat garis asnya terlebih dahulu. Dan sekarang kita sudah membuat garis as pada tiap-tiap bagian pada denah ini. Langkah selanjutnya yaitu kita offset untuk garis as pada tiap-tiap bagian denah ini. Kita akan offset terlebih dahulu dengan ukuran 7,5 ke atas dan 7,5 ke bawah. Dan selanjutnya offset dengan ukuran dinding bagian dalamnya yaitu 5,5 atau 5,5. Kita pilih, kita pilih 5,5. Masukkan lagi 5,5. Dan jika sudah membuat garis as, kita akan merubahnya terlebih dahulu offsetan tadi menggunakan layer yaitu dinding dalam. Kita akan menggunakan dinding dalam semuanya untuk membedakan antara as dan bagian dinding ini. Kita plug terlebih dahulu untuk bagian luar-luarnya. Kita pilih. Rubah terlebih dahulu untuk bagian sini. Kita klik dinding dalam. Oke, sudah. Klik escape. Lalu bagian sini. Jika sudah selesai, terdapat perbedaan antara garis as dengan garis dinding pada denah ini. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat bagian kolomnya. Kita masuk ke layer terlebih dahulu, kita klik bagian kolom untuk membuat kolom. Kolom tersebut berukuran yaitu 15 dikali 15. Kita akan membuat pada bagian sini. Kita masuk ke kolom, kita masuk ke rectangle. Untuk cara gampangnya kita tinggal paskan untuk bagian ujung sini dan tarik ke ujung sini. Ini sudah otomatis terbentuk dengan ukuran 15 dikali 15. Langkah selanjutnya kita copy bagian sini untuk memenuhi semua kolom-kolom pada denah ini. Kita copy saja biar cepat. CO ambil tengahnya biar gampang untuk dalam pemasangannya. Nah, kita sudah membuat kolom untuk ada bagian denah ini. Maaf, masih kurang dua lagi untuk bagian sini dan sini. Kita copy lagi bagian ini, ketik CO, CO, kita pilih base-nya, tengahnya, kita pasang di sini, lalu terakhir pasang di sini. Sudah klik escape, sudah terbentuk untuk bagian kolomnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu pemasangan pintu dan jendela pada denah ini. Di sini sudah tersedia untuk furniture bagian pintu dan jendela. Kita tinggal menyesuaikan saja untuk tempat-tempat pintunya. Terutama kita pasang terlebih dahulu untuk pintu bagian kamar mandinya. Kita ketik CO untuk copy, lalu kita pindahkan pintu ini ke bagian kamar mandi tadi.
Selanjutnya bagian ruang tidur. Jika sudah klik kiri, langkah selanjutnya yaitu pemasangan jendela. Di sini terdapat beberapa jendela pada tiap-tiap ruangan. Kita akan memasangnya di setiap ruangan pada denah yang kita gambar ini. Kita akan gunakan furniture yang sudah disediakan di sini. Kita pakai yang ini untuk di kamar mandi. Itu lalu enter. Sudah kita pasangkan. Kita kira-kira saja untuk bagian tengah-tengahnya. Kiranya segini. Sudah, klik escape. Lalu selanjutnya untuk bagian dapur terdapat dua jendela. Aku sudah menyediakan dua jendela di sini. Kita copy saja, copy, lalu pilih bagian ujung supaya gampang pada pemasangannya. Kita tarik pada sini dulu terlebih dahulu, lalu kita luruskan saja. Sudah diluruskan, kira-kira saja seberapa ukurannya. Kita luruskan lagi dari sini. Kita tarik. Jika sudah untuk meluruskannya, kita ambil bagian tengahnya saja, biar gampang. Kita ketik CO lagi, enter, kita pilih bagian tengahnya, lalu kita tarik bagian sini, kita tarik ke atas, kita pindahkan sedikit demi sedikit. Ya sudah tergeser, kita pindahkan lagi agar supaya agak di tengah lagi. Kita klik move, kita masuk ke move untuk memindahkannya. Klik M lalu geser lagi agak ke atas lagi. Saya kira segini kayaknya di tengahnya. Nah, ya sudah, lanjut bagian luar sini dengan dua jendela. Kita gunakan jendela ini, kita mirror terlebih dahulu. MI lalu enter. Kita blok semua. Kita ketik CO untuk mengkopinya. Lalu kita pasang bagian di sini dekat pintu ini. Bagian sini. Nah, lalu lanjut untuk bagian kamar tidur terdapat dua jendela. Dua jendela dengan bentuk yang sama sebelumnya. Kita copy, kita pilih bagian sini dikarenakan jendelanya terdapat pada bagian ujung ruangan. Jika sudah, klik kiri. Sudah selesai untuk pemasangan pintu dan jendelanya. Sekarang kita lanjutkan untuk bagian trim, yaitu merapikan bagian-bagian yang tertabrak pada pintu dan jendela ini. Kita bisa masuk ke shortcut TR untuk trim. Kita tinggal menghapusnya saja untuk bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kita tinggal menghapusnya supaya kelihatan lebih rapi.
Nah, jika sudah dirapikan dengan trim, lanjut kita masuk ke garis pintunya. Di sini garis pintunya di bagian dalam, di bagian dalam pintu, di sini juga bagian dalam, dan di sini juga bagian dalam. Kita sekarang rapikan, trim lagi, hapus. Dan kita hapus di bagian sini. Nah, sudah untuk tahap perapian pada denah ini. Sekarang, oh di sini tersisa dikit lagi. Kita masuk trim lagi, kita hapus, hapus, hapus juga, sini juga hapus. Nah, ini sudah selesai untuk tahapan perapian pada denah ini atau menggunakan trim yang bertujuan untuk merapikan denah ini. Kita cek terlebih dahulu apakah masih ada yang tertinggal. Di sini ada tertinggal garis kecil. Kita cek terlebih dahulu. Garis-garis sisa ini biasanya nanti bisa menimbulkan error saat kita akan menggunakan hedge atau arsir pada gambar ini. Di sini terlihat ada yang terhapus, maka kita perbaiki terlebih dahulu. Kita klik bagian sini, kita offset ke sana, ke kiri, 7,5, kita sudah ke kiri, lalu kita rubah warnanya, kita rubah warnanya ini menjadi dinding dalam. Nah, selesai untuk tahapan perapian pada arsiran ini atau pada denah ini. Sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan furniture pada denah ini. Sebelumnya kita akan membuat dulu teras ini, teras yang bagian luar ini, bagian atas kiri ini dan bagian bawah kanan ini. Kita akan menggunakan layer terlebih dahulu, kita ganti ke arsir beton untuk pembuatan pada teras ini. Kita masuk ke polyline, tapi di bagian tengah sini, tarik ke atas, jauh 65, lalu ke samping yaitu 120. Kita lalu klik, kita akhiri di bagian sini. Lanjut ke bagian pada kanan bawah. Kurang lebih dengan ukuran yang sama, kita sesuaikan saja untuk bagian sininya. Seperti contoh, kita masuk ke polyline terlebih dahulu. Kita ketik 65 dengan ukuran yang sama, samping 120 mungkin. Nah, hampir 120 sama di sini. Sudah klik, sudah selesai untuk pembuatan terasnya dengan menggunakan arsir beton. Lanjut kita ke pemasangan furniturnya. Kita rubah terlebih dahulu layernya, kita klik bagian bagian furniture yang kita gunakan. Pertama kita akan memasang kloset terlebih dahulu pada kamar mandi. Kita sudah mempunyai kloset di sini. Kita klik, lalu ketik CO, copy. Kita pilih bagian tengah sini. Kita pilih bagian pinggir agar mudah dalam pemasangannya. Ketik CO, kita pilih bagian ujung kiri, lalu kita pasang ke bagian kamar mandinya. Pilih ujung sini, tarik sedikit, kurang lebih segini. Nah, sudah terpasang untuk bagian klosetnya. Lanjut ke bagian ruang tidur, kita akan memasang furniture yaitu berupa kasur. Kita copy terlebih dahulu, copy, lalu pilih ujung bagian sini agar mudah dalam pemasangannya. Kita klik pada ujung sini. Nah, sudah selesai untuk pemasangan tempat tidurnya atau kasur. Lanjut untuk pemasangan sofa. Sofa kita sudah mempunyai di sini. Kita klik bagian sofanya. Kita ketik CO, pilih ujung bagian sini agar mudah dalam memasangnya. Kita pilih acuan bagian sini, lalu tarik ke samping. Kita paskan di sini terlebih dahulu. Jika sudah, kita geser lagi agar mepet bagian sininya. Kita pilih,
Lalu kita ketik M untuk move, kita klik bagian sini, lalu luruskan bagian ujung kolom ini. Nah, sudah selesai untuk pemasangan furniture pada denah ini. Maaf, kurang satu lagi, pemasang tumbuhan pada furniture ini. Kita klik bagian tumbuhannya ini, kita ketik CO, copy, kita tarik ke atas, kita sesuaikan, sesuaikan arahnya. Nah, ini arahnya agak ke bawah, maka kita rotate terlebih dahulu. Kita rotate bagian ujung sini. Ini di sini contohnya arahnya agak ke bawah. Nah, sudah kita pilih M untuk move, kita pindahkan. Nah, kurang lebih di sini tempatnya sama. Nah, sudah sama untuk tempat tumbuhannya. Sekarang sudah selesai untuk pemasangan furniture atau perabot pada denah rumah ini. Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan dimensi pada denah ini. Kita akan membuat dimensi seperti contoh gambar yang telah saya lampirkan ini. Kita masuk ke bagian sini atau bagian linear ini untuk pembuatan dimensinya. Kita masukkan terlebih dahulu untuk dimensi yang dengan ukuran 600-nya terlebih dahulu. Selanjutnya dengan ukuran 200 dan 400. Kita masuk dimensi lagi di bagian sini, tarik ke sini, pilih bagian tengahnya. Lalu lanjut bagian sini, samping sini, klik bagian sini, lalu klik bagian sini, tarik ke atas. Selanjutnya pembuatan bagian kiri sini, 200 dan 300. Yang terakhir, klik bagian sini, lalu bagian sini, dan selesai. Kita akan rapikan terlebih dahulu untuk teks pada dimensi ini. Kita masuk di style, lalu kita modify, pilih bagian teks, lalu pilih horizontal. Pilih horizontal saja. Sekarang, terus nah, sudah sama persis pada bagian denah ini. Lanjut, untuk sekarang kita lanjutkan untuk pemberian teks pada tiap-tiap nama ruangan pada denah ini dan beserta elevasinya. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan multi-line text. Kita masuk ke multi-line text, pilih bagian sini, klik, ya sudah, kita masukkan. Di sini tertulis yaitu KM atau WC. Kita rubah ukurannya ke 18. 18. 22 saja. 22 kita masukkan yaitu kita pilih tengah-tengahnya, kita pendekkan saja, terus tidak terlalu panjang. Kita masukkan KM atau WC plus dengan ketinggian 0,0 0,02. Sudah, klik bagian atau apa saja atau pilih close text editor. Selanjutnya kita rapikan saja, kita move, pindahkan agak ke sini. Nah, sudah. Itu bagian kamar mandi. Itu bagian selanjutnya yaitu ruang tidur. Kita copy saja.
Selesai untuk bagian penulisan ruang tamu ini. Rapikan sedikit. Nah, geser. Udah. Sekarang bagian terasnya dengan ketinggian plus 0,02. Kita copy bagian yang kamar mandi ini, taruh bagian sini dan bagian sini. Selanjutnya kita rubah ini. Kita hapus bagian tulisan kamar mandi dan WC-nya ini. Karena kan yang dipakai hanya ketinggiannya. Sudah, kita rapikan saja. Dan kita bisa perkecil tulisannya agar muat pada kotaknya itu. Kita kecilkan ke misal ke 18. Nah, sudah, kita agak geser lagi atas. Rapikan. Kira-kira segini kita bisa geser lagi ke kiri. Sudah, kira-kira segini. Lalu untuk giliran bagian sini kita hapus untuk tulisan kamar mandi atau WC-nya. Kita perkecil ukuran tulisannya ke 18 agar muat. Sudah, kita rapikan, kita geser ke atas. Nah, sudah untuk pemberian teks atau penanda pada tiap-tiap ruangan denah ini. Sekarang kita lanjutkan untuk tahap terakhir pada pembuatan denah ini, yaitu pengarsiran pada denah ini. Kita pertama-tama akan mengarsir untuk bagian dinding ini. Sebelumnya kita telah menonaktifkan untuk garis asnya. Di sini kita telah menonaktifkan agar mempermudah dalam pengarsiran dinding ini. Pastikan layarnya berubah menjadi arsir dinding sebelum mengarsir dindingnya. Lalu kita masuk ke heads. Kita arsir bagian kamar mandinya dulu. Kita menggunakan transram yaitu arsiran ANSI 37. Nah, kita rubah dulu menjadi 25 enter. Lalu kita klik bagian dinding pada kamar mandi ini. Kita klik bagian dindingnya. Nah, sudah selesai untuk pengarsiran dinding kamar mandinya. Kita lanjutkan untuk dinding bagian yang selain kamar mandi ini. Kita masuk ke heads lagi. Arsirannya tetap, layarnya tetap menggunakan arsir dinding. Layarnya tetap menggunakan arsir dinding. Kita akan merubahnya saja. Jenisnya menggunakan ANSI 32 untuk dinding ini. Nah, sudah selesai untuk pengarsiran bagian dindingnya. Kita klik close heads creation. Kita lanjutkan untuk bagian pengarsiran. Kita akan mengarsir bagian lantai ini agar memudahkan dalam pengarsiran dan memperkecil resiko error saat pengarsiran. Kita bagi terlebih dahulu untuk tiap-tiap ruangannya. Kita gunakan polyline. Kita bagi menggunakan polyline agar mempermudah dalam pengarsiran dan mengurangi resiko error pada pengarsirannya. Lalu kita masuk ke heads. Kita coba terlebih dahulu. Sebelumnya ubah dulu layarnya menjadi garis lantai. Lalu kita masuk ke heads. Kita arsir terlebih dahulu bagian kamar mandi. Kita pilih angle. Kita rubah ukurannya misalkan ke 27 dan lebih besar sedikit. 27. Kira-kira kurang besar lagi. Kita rubah ke 30. Kita
Kita arsir bagian teras terlebih dahulu. Sini, ini, lalu sini. Selanjutnya bagian ini, bagian sini, dan bagian sini. Sudah selesai. Selanjutnya untuk kamar mandinya, kita arsir ke ruang tidurnya terlebih dahulu. Kita masuk heads, lalu kita rubah ke net, arsirannya net, arsir net. Nah, sudah kita rubah ke 250. Kita akan arsir terlebih dahulu yang bagian sini ya, bagian yang kecil terlebih dahulu. Klik, lanjut bagian dapur. Kita close heads creation terlebih dahulu untuk menghindari error. Masuk heads lagi, ke bagian dapur. Sudah close heads creation untuk menghindari error juga. Masuk heads lagi, kita klik bagian sini, close heads creation, lalu kita hapus garis bantunya tadi. Lalu masuk lagi ke arsir untuk ruang tidurnya. Kita pilih sini, close heads creation, masuk heads lagi, klik bagian sini, close heads creation. Lalu kita hapus garis bantunya tadi. Kita hapus juga bagian ini, garis bantunya tadi. Samakan terlebih dahulu. Di sini juga terarsir untuk bagian lantainya. Kita masuk ke heads lagi, arsir bagian sini, close heads creation, lalu hapus garis bantunya. Sudah selesai untuk bagian ruang tidur, dapur, dan ruang tamu. Kita akan membagi juga untuk bagian kamar mandi dan WC ini agar terhindar dari error. Kita bagi di sini, klik, sudah pastikan tidak ada celah. Lanjut kita masuk ke angle, kita masuk ke heads lagi, kita rubah arsirannya ke angle. Nah, sudah kita rubah ke 30. Tadi kita mau 30. Enter, lalu klik di bagian sini terlebih dahulu, masuk ke heads lagi. Kita bisa memperbesarnya lagi supaya tidak error. 25 lah, 35. Klik sini, pintu dulu, bagian sini dan bagian sini. Klik bagian sini. Jika masih terjadi error, kita bagi terlebih dahulu untuk menggunakan polyline agar tidak error lagi. Kita klik, tutup garisnya, kita masuk heads lagi, arsir bagian sini, lalu bagian sini. Nah, sudah selesai untuk arsirannya. Kita hapus terlebih dahulu garis bantunya. Di sini masih terjadi error pada bagian toilet ini, tertutup oleh arsiran. Kita ulangin lagi, kita hapus arsirannya, kita bagi lagi agar tidak error lagi. Klik bagian pintu sudah selesai, maka sekarang kita mengkarsir untuk bagian sisanya. Kita masuk ke heads lagi, kita gunakan angle, sudah benar rupanya 35, klik bagian sini. Jika masih tertutup seperti ini, kita tutup lagi menggunakan polyline. Kita tutup bagian klosetnya, misal kita tutup seperti ini. Gunakan polyline lagi, kita tutup menghindari errornya. Kita coba dulu masuk ke heads. Nah, sudah selesai problemnya. Ini sudah tidak error di sini. Nah, sekarang kita hapus bagian garis bantunya. Nah, sekarang sudah selesai untuk pengarsiran pada denah ini. Ini diarsir menggunakan angle tadi, ini menggunakan net, dan ini menggunakan ANSI 32 dan 37 masing-masing. Lanjut, yang terakhir yaitu pengarsiran bagian kolom ini. Kita rubah terlebih dahulu layernya menjadi kolom. Kita arsir kolom, lalu kita masuk ke heads lagi, lalu kita pilih yaitu AR Concrete untuk pengarsiran pada kolom itu. AR Concrete kita pilih. Nah, sudah kita pilih AR Concrete. Jika merasa tidak terlihat gambarnya, kita bisa besarkan
jadi 100 misalnya. Kita perkecil menjadi 5. Jika kurang terlihat, kita kecilkan lagi menjadi 2. Nah, sudah terlihat di sini. Kita arsir untuk bagian kolom-kolomnya. Kita close hatch creation. Nah, sudah selesai sekarang untuk bagian arsirannya. Nah, di sini masih ada terjadi keeroran untuk bagian sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai dalam perapiannya. Di sini sudah sesuai pada gambar pada contoh kita di sini. Sekarang kita tinggal melengkapi. Di sini ada tulisan DNFTP. Kita gunakan sini, kita copy, tarik ke bawah sini. Kita besarkan sedikit tulisannya. Kita besarkan menjadi ke berapa? 30. 30. Bentar. 30. Sudah, sebentar. Tinggal kita rubah menjadi tulisannya denah tipe E. Nah, sudah selesai. Lanjut, untuk bagian kopnya kita rapikan, kita ganti skalanya menjadi 1:50. Selanjutnya kita rubah tanggalnya menjadi tanggal sekarang, yaitu tanggal 12 April 2006. Nah, jika sudah selesai untuk pembuatan denah ini seperti contoh yang telah saya buat ini. Nah, sekarang langkah terakhir yaitu dikarenakan gambar kita yaitu memiliki skala 1:50, sedangkan yang saya gambar ini berukuran 1:100, maka kita akan menskalakan gambar denah ini menjadi 1:50. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy kopnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan menskalakan ini menjadi yaitu 1:50. Kita lakukan dulu. Kita tarik ke atas, tarik ke sini. Bagaimana caranya? Kita blok terlebih dahulu untuk denahnya. Kita masuk ke SC untuk scale. Scale lalu kita enter. Kita pilih ujung bagian sini, tarik ke atas, kita klik atau kita ketik 2 dikarenakan kita bagi menjadi 2. Yang berbesar 2 kali lipat maksudnya. Ya sudah enter. Nah, ukurannya sudah sesuai dengan skala yang saya buat atau skala yang seharusnya. Untuk di sini ukurannya berubah menjadi 1200, 400, 800. Bagaimana cara merapikan ukurannya ini? Kita masuk ke D untuk dim style. Lanjut kita ke modify. Kita pilih menu yaitu primary units. Kita rubah scale faktornya ini menjadi 0,5. 0,5. Lalu oke. Lalu set current, lalu close. Nah, di sini ukurannya sudah berubah sesuai yang semula. Sekarang kita rapikan saja untuk bagian dimensinya. Sudah selesai untuk penskalaan dari gambar yang awalnya 1:100 menjadi ukuran 1:50. Nah, kurang lebih seperti itu cara pembuatan denah pada software AutoCAD ini, dan cara penskalaan pada denah merubah skalanya dari yang awalnya 1:100 menjadi 1:50.
Nah, cukup sampai sini video saya dalam pembuatan Denar pada software AutoCAD ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semua kita dapat belajar bersama-sama software AutoCAD ini agar menjadi lebih mahir lagi dalam pengaplikasiannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.